Memang soal data kehutanan kita cukup memprihatinkan. Tiap tahun data kehutanan kita itu semakin kritis. Itu maka kami dari DPRD mendorong Satpol PP, DLHK untuk melakukan pemeriksaan intensif, pengawasan intensif yang kerjasama dengan Kementerian Kehutanan, tentu dengan kepolisian, ya, penegak hukum lainnya lah, agar pembalakan liar di Provinsi Banten ini dihentikan. Saya yakin kalau semuanya bersatu kita bisa lah. Ya, tambang rakyat ini kan tambang yang dikerjakan oleh masyarakat dengan cara yang konvensional. Betul. Nah, karena konvensional maka perlu diarahkan, perlu didampingi sehingga kerusakan itu tidak menyebar luas. Selamat siang Tribun Banten, kembali lagi bersama saya Abdul Rosid, jurnalis Tribun Banten. Kita hari ini bakal bincang-bincang mengenai hutan ataupun rimba raya yang ada di Banten, Tribuners. Kali ini kita kembali lagi ngobrol bersama anggota DPRD Provinsi Banten Komisi 5, Pak Ahmad Dedi Mohdi. Selamat siang Pak Dewan. Siang Kang Rosid, siang halo warga Banten dan pecinta Tribuners News. Sehat selalu. Nah, ya kita bakal ngobrol-ngobrol santai terkait hutan, pembalakan liar, pertambangan liar dan yang lainnya. Yang ini akan menjadi upaya mitigasi bencana ke depannya untuk masyarakat Banten. Ini Pak Dewan, kita buka langsung aja ya. Biar masyarakat juga cepat menyerap informasinya. Pak Dewan, berdasarkan data Global Forest bahwa dari tahun 2002 sampai 2024 ataupun 2025 ini lahan basah di Banten sendiri terus mengalami pengurangan. Betul. Bahkan data terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup ada sekitar 200 hektar. Ini sangat jumlah yang sangat banyak yang menyebutkan 200 hektar ini lahan basah di Banten, hutan basah di Banten mengalami kritis. Ya, kasusnya karena adanya maraknya pertambangan liar, pembalakan liar ataupun illegal logging dan yang lainnya. Nah, DPRD Banten sendiri melihat fenomena ini seperti apa? Karena kan kita contoh kasus terdekat aja. Karena hutannya terus dibabat, 3 daerah di Sumatera yang itu menerpa saudara-saudara kita, yaitu sangat luar biasa gitu kan. Itu karena hutannya yang dibabat. Jangan sampai peristiwa ini dialami oleh tanah kelahiran kita, yaitu Provinsi Banten. Betul. Seperti apa, Dewan? Iya, baik Kang Rosid, sahabat Tribuners dan warga Banten yang saya cintai. Memang soal data kehutanan kita cukup memprihatinkan. Tiap tahun data kehutanan kita itu semakin kritis. Ya, itu karena faktor kita tidak melakukan perawatan dengan baik dan pengawasan dengan benar. Nah, memang ini persoalan hutan ini karena tidak serta-merta menjadi ranah dan kewenangan Provinsi Banten. Karena memang kehutanan itu juga ada ranah dan kewenangan pusat juga. Nah, maka ini harus ada sinergi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka pengawasan. Ini kan yang menjadi marak
hutan itu menjadi kritis kan karena adanya pembalakan liar kan, illegal logging, tambang liar, sehingga menciptakan kerusakan-kerusakan di lingkungan kita di hutan-hutan yang ada di Provinsi Banten. Tinggalkan bagaimana controlling dan pengawasan kita untuk menindak, menindak oknum-oknum yang memang melakukan kegiatan-kegiatan ilegal tadi. Nah, kita sebagai DPRD terus mendorong kepada dinas terkait, pertama Dinas Lingkungan Hidup, karena di kita kan tidak ada dinas perhutanan. Nah, kan yang ada Kementerian Perhutanan itu adanya di pusat. Nah, kita terus mendorong Dinas Lingkungan Hidup itu untuk melakukan controlling pengawasan yang intensif, yang kerjasama tentu dengan pusat, yakni Perhutani, Kementerian Kehutanan, untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi kepada oknum-oknum pelaku pembalakan liar, oknum-oknum pelaku illegal logging atau bahkan tambang liar. Karena kita punya sejarah, Kang Rosid. Tahun ya, naudzubillah min zalik lah, kita sampai kejadian seperti kayak di Sumatera ya. Ya, walaupun belum ada kesimpulan yang pasti di Sumatera itu banjir akibat apa, tapi kan secara kasat mata kita bisa menilai. Iya, betul. Bagaimana banjir itu dengan ada potongan-potongan kayu ya yang luar biasa rapi kayunya, itu tentu itu saya yakin akibat dari pembalakan liar atau illegal logging itu. Jadi hutannya jadi gundul sehingga air resapan itu tidak optimal dan terjadilah banjir bandang. Nah, kita turut berduka cita dan mendoakan agar warga kita di Aceh, Sumatera, ya Sumbar, Sumatera Utara mudah-mudahan cepat pulih lah. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan itu tidak terjadi di Banten. Nah, untuk mengantisipasi itu, apalagi Desember menurut data dari BMKG curah hujan begitu luar biasa. Nah, itu diperkirakan sampai Februari. Nah, kita berdoa dan berharap tidak terjadi di Banten banjir bandang. Kita punya pengalaman banjir bandang juga yang luar biasa besar itu tahun 2000. Nah, itu terjadi di Lebak dan memang kan hutan kita banyak di sana kan. Nah, hutan kita banyak di sana 2000 itu mengakibatkan 5 kecamatan lumpuh dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan menurut penelusuran kan itu karena terjadi banyak hutan-hutan yang di pembalakan liar dan tambang-tambang ilegal. Nah, oleh karena itu maka kami dari DPRD mendorong Satpol PP, DLHK untuk melakukan pemeriksaan intensif, pengawasan intensif yang kerjasama dengan Kementerian Hutanan, tentu dengan kepolisian ya, penegak hukum lainnya lah, agar pembalakan liar di Provinsi Banten ini dihentikan. Saya yakin kalau semuanya bersatu kita bisa lah. Pembalakan liar, tambang itu bukan faktor tunggal lahan di Banten menjadi kritis. Nah, banyak juga faktor-faktornya. Mungkin itu faktor terbesarnya mungkin. Nah, kemarin kan ada wacana nih Pak Dewan bahwa 2 wilayah di Banten yang menjadi hutannya Banten itu Pandeglang, Lebak ini yang sama juga banyak pertambangan liar juga. Kemarin juga kan Polda Banten telah meringkus kalau nggak salah 8 orang. Betul. Itu mau dijadikan soal pertambangan rakyat nih. Pertambangan rakyat di 2 wilayah ini. Sedangkan 2 wilayah ini adalah area perhutanan Banten. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Banten supaya kita mendukung tambang rakyat ini karena untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Nah, ini kan harus dibarengi oleh pengawasan yang ketat juga kan. Supaya tidak ada oknum-oknum yang harusnya nambang di sini tapi melenceng ke titik B misalkan kan. Itu kan harus diawasi oleh kolaborasi antara
DPRD Banten, Pemprov Banten, dan APH. Itu seperti apa nanti pengawasannya dari DPRD sendiri? Kalau tambang rakyat kan sebenarnya positif, itu program dari pemerintah pusat ya, dan kita menyambut baik agar masyarakat kita ini berdaya dan bisa mengoptimalkan hasil bumi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, kita support, kita dukung dengan adanya tambang rakyat ini. Nah, yang menjadi penting dan catatan adalah bagaimana kita analisis dampak lingkungannya. Nah, yang namanya tambang pasti akan ada menggali atau kegiatan merusak lingkungan lah. Bagaimanapun mau tambang legal, mau tambang ilegal pasti ada pengerukan bumi, ada galian-galian yang berdampak pada pengerusakan lingkungan. Nah, sekarang bagaimana kemudian tambang ini punya kajian, punya amdalalin sehingga dampaknya ini bisa kita minimalisir. Ya, betul. Nah, oleh karena itu maka perlu kerjasama semua pihak. Ya, baik dari pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten, APH, dan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan pengawasan, untuk mengoptimalkan pendampingan. Tidak hanya pengawasan, pendamping. Kalau pengawasan kan kita sekali-kali aja, tapi pendampingan. Harus ada yang standby di sana untuk melakukan pendampingan agar ya tambang rakyat ini kan tambang yang dikerjakan oleh masyarakat dengan cara yang konvensional. Betul. Nah, karena konvensional maka perlu diarahkan. Perlu diarahkan, perlu didampingi sehingga kerusakan-kerusakan itu tidak menyebar luas dan kerusakan-kerusakan itu tidak berdampak luas. Nah, makanya perlu peran pemerintah di sini untuk mengontrol, mengawasi dan mendampingi masyarakat yang melakukan tambang masyarakat itu. Nah, Pak Dewan, tadi kita membahas dampak dan yang lainnya. Ini untuk bicara 2026 gitu. Apakah Pak Dewan sudah mendorong ke Pemprov Banten khususnya dinas terkait soal reboisasi? Karena ini kan harus balance nih. Betul. Ya kan? Pertambangan dengan reboisasi. Betul. Ini juga harus balance. Tadi karena menanam kita hari ini bukan investasi kita bukan hari ini, tapi untuk anak cucu kita. Betul. Nah, apakah akan digencarkan dari tahun 2020 sampai akhir periode Bupati Pak Gubernur sekarang Pak Andra Soni sampai gubernur yang akan datang, reboisasi itu harus konsisten. Apakah itu sudah dijalankan dan sudah didorong? Ya. Kalau untuk reboisasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan itu sudah ada programnya. Tiap tahun selalu ada penghijauan, bukan hanya di hutan-hutan, di daerah-daerah pesisir juga sudah dilakukan agar kita kan Provinsi Banten ini kan garis pantainya lumayan luas, banyak terjadi abrasi-abrasi. Nah, kalau berdasarkan dari laporan dinas-dinas terkait dan saya melihat programnya, setiap tahun selalu ada penanaman pohon, baik itu di hutan maupun di lingkungan-lingkungan pesisir, bahkan di lingkungan-lingkungan sekolah. Jadi program penghijauan atau reboisasi dari pemerintah Provinsi Banten itu sudah ada. Cuma memang perlu ditingkatkan lagi dengan adanya kasus-kasus tambang rakyat, dengan adanya misalkan abrasi di pesisir pantai yang luar biasa. Kan kita hari ini mendengar informasi berita di Jakarta itu tingkat abrasinya lebih cepat. Daerah Jakarta Utara tuh sekarang banjir karena air laut. Nah, ini jangan sampai laut yang ada di Jakarta Utara ini sama persis dengan daerah-daerah yang ada di kita. Karena kan itu lautnya nyambung tuh ke daerah pesisir Tangerang Utara, ke Serang kan lautnya. Nah, oleh karena itu maka
dorongan penanaman hutan mangrove ya, penanaman pohon-pohon mangrove di pesisir pantai itu penting. Satu. Yang kedua, reboisasi di hutan-hutan yang gundul akibat pembalakan liar, illegal logging atau pertambangan liar juga penting. Nah, termasuk kepada yang sekarang tambang masyarakat, tambang rakyat yang dilegalkan. Harus diwajibkan itu Harus penambang. Makanya tadi pentingnya pendampingan dan pentingnya analisa dampak lingkungan. Sehingga ketika masyarakat warga Banten boleh silahkan untuk melakukan penambangan. Tapi setelah melakukan penambangan tolong juga dilakukan reboisasinya, dilakukan penghijauannya, dan bagaimana dampaknya kita minimalisir. Nah, itulah perlu pendidikan juga kepada pelaku tambang rakyat ini. Pemahaman, pencegahan, dan analisis dampak lingkungannya. Betul, karena itu bukan hanya sekadar Betul. program, karena Betul. menyangkut hajat hidup Betul. orang banyak juga. Kita bukan Ya tidak hanya berdampak ekonomi tapi juga berdampak kepada lingkungan. Kalau lingkungannya bagus, baik kan ke depan anak cucu kita bisa merasakan juga. Iya, betul. Jadi tidak tambang masyarakat ini bukan hanya berdampak ekonomi pada saat ini, tapi juga harus menjamin kelangsungan hidup anak cucu kita ke depan ke depannya. Nah, itu sahabat Tribuners, tadi obrolan mengenai kondisi hutan di Banten ya, dan persoalan-persoalannya seperti apa, dan solusi-solusi yang ditawarkan seperti apa, karena saat ini harus jadi pembelajaran penting untuk menjaga hutan itu. Harusnya masuk kurikulum mungkin ya, karena ini tadi sudah banyak case-nya. Yang terdekat aja banjir Sumatera ya, tidak lain tidak bukan itu karena pembalakan hujan dari dulu gitu kan. Dari dulu hujan itu, tapi tidak ada banjir bandang gitu kan. Nah, gitu. Pesan-pesannya nih Pak Dewan untuk generasi muda. Halo sahabat Tribuners, masyarakat warga Banten ya. Menanam hari ini tentu bukan kita rasakan hari ini, tapi untuk anak cucu kita. Alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya untuk kita, tapi alam ini diciptakan untuk generasi-generasi setelah kita. Oleh karena itu, jaga alam ini, mari kita menanam pohon dimanapun. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rasid, izin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.